Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu jaga kesehatan kalian ya. Berhubung film Wonka akan segera tayang dalam beberapa bulan lagi, saya jadi teringat akan sebuah film yang pernah berjaya di waktu saya kecil dulu. Apa itu? Film yang dirilis pada tahun 2005 ini berkisah tentang Wonka yang sedang ingin mencari penerus untuk mengurus pabrik coklatnya. Wonka pun mengundang beberapa anak yang sudah berhasil mendapatkan tiket emasnya untuk bisa masuk ke dalam pabrik coklatnya. Bagi kalian yang ingin melihat bagaimana pembuatan coklat di pabrik paling canggih di dunia, yuk kita intip filmnya. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Raja Spoiler. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pabrik berteknologi robot sedang memproduksi coklat bermerek Wonka. Coklat legendaris yang sudah sangat terkenal akan kelezatannya sudah masuk ke dalam box dan siap diantar ke berbagai negara. Mobil pengantar berjalan keluar dengan rapi dari pabrik megah tersebut, melewati seorang anak yang bernama Charlie Bucket. Charlie berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Di rumah yang hampir runtuh, ia tinggal bersama 6 anggota keluarganya, yaitu ayah, ibu, 2 kakek, dan 2 nenek. Karena saking sederhananya, bahkan saat tidur, para kakek neneknya harus tidur seranjang berhadap-hadapan. Setiap harinya mereka makan dengan lauk sup kubis. Ayah Charlie adalah seorang karyawan di sebuah pabrik pasta gigi dengan gaji yang sangat kecil. Pada suatu malam, ayah Charlie baru saja pulang dan memberikan tutup pasta gigi rusak yang ia ambil dari pabrik tempatnya bekerja. Ternyata Charlie memang sudah menantikan tutup pasta gigi tersebut untuk menyelesaikan miniatur pabrik coklat Wonka yang sudah ia susun. Mendengar kata Wonka, kakek Charlie yang bernama Joe kembali teringat bahwa ia pernah bertemu dengan Willy Wonka karena ia dulu pernah bekerja di toko coklat milik Wonka. Kakek Joe mulai bercerita bahwa Wonka dulu memulai bisnis coklatnya dari sebuah toko di pinggir jalan. Berkat kejeniusan Wonka yang dapat menciptakan cara baru membuat es krim coklat yang tetap dingin selama berjam-jam tanpa freezer bahkan saat diterik matahari, merubah toko coklat di pinggir jalan menjadi pabrik yang sangat besar. Kakek Joe pun menceritakan tentang seorang pangeran India yang meminta Wonka untuk datang ke India dan membuatkannya istana dari coklat. Berkat tangan dingin Wonka, akhirnya istana megah dari coklat tercipta. Menyadari cuaca di India yang begitu terik, Wonka pun segera menyuruh pangeran tersebut untuk memakan coklat itu. Karena coklat-coklat itu tidak akan bertahan lama. Tapi sang pangeran menolak karena dia tidak mau memakan istananya. Dan benar saja apa yang ditakutkan Wonka terjadi. Istana pangeran itu pun meleleh. Pangeran yang masih dalam suasana sedih meminta agar Willy Wonka kembali membuat kerajaan coklatnya. Namun saat itu Wonka sedang menghadapi masalah dari para pembuat coklat yang iri pada kesuksesan Willy Wonka. Mereka yang iri mulai mengirim mata-mata untuk mencuri resep rahasia Wonka. Dan setelah saat itu, mulai bermunculan permen dan coklat dengan segala keunggulannya yang dapat menyaingi milik Wonka. Hingga akhirnya Wonka pun menyuruh seluruh pegawainya untuk pulang ke rumah dan memberikan kabar buruk bahwa pabrik itu akan ditutup untuk selama-lamanya. Di tengah makan malam keluarga, Charlie kembali mendengarkan cerita kakek Joe
tentang pabrik yang selama ini ditutup kembali beroperasi. Asap-asap keluar dari cerobong pabrik. Namun, tak ada satupun dari pegawai yang lama diminta kembali untuk bekerja. Dan mereka pun tidak tahu siapa yang bekerja di dalam pabrik tersebut. Bahkan Wonka tidak pernah terlihat keluar dari dalam pabrik yang gerbangnya selalu tertutup. Kakek Jo pun berharap suatu saat nanti ia bisa masuk kembali ke dalam pabrik yang megah dan luar biasa tersebut. Namun kakek Jo berkata bahwa itu tidak bisa dan tidak mungkin, mengingat gerbang tersebut selalu tertutup. Tetapi nenek Georgina kembali mengingatkan Charlie bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Dan sesuatu yang katanya tidak mungkin itu mulai terjadi. Beberapa orang misterius menggunakan helm dan sepeda keluar dari pabrik Wonka. Mereka berpencar ke seluruh kota untuk menempelkan selebaran di setiap tiang listrik yang ada di kota. Dan besok paginya mulai banyak orang berkerumun dan membaca selebaran tersebut. Charlie yang tak mau ketinggalan menerobos setiap kerumunan. Ternyata selebaran itu berisi sebuah pengumuman dari Willy Wonka bahwa dia akan mengizinkan 5 orang anak yang telah mendapatkan tiket emas yang telah disembunyikan di setiap bungkus coklat yang tersebar di seluruh dunia untuk bisa masuk ke dalam pabrik coklatnya. Dan salah satu anak dari 5 orang yang beruntung tersebut akan mendapatkan hadiah khusus yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sejak berita ini tersebar, orang-orang di seluruh dunia, baik anak-anak maupun orang tua, mulai berbondong-bondong untuk membeli coklat Wonka. Bahkan di salah satu negara, ada yang menukar hewan ternaknya untuk mendapatkan coklat tersebut. Di rumah, Charlie dan keluarganya sedang membicarakan tentang pengumuman dari Willy Wonka. Charlie sebenarnya berharap dapat membeli coklat Wonka dan mendapatkan tiket emas tersebut. Namun ia sadar bahwa dalam 1 tahun ia hanya bisa mendapatkan 1 coklat, yaitu di hari ulang tahunnya. Dan hari ulang tahun Charlie adalah minggu depan. Nenek Charlie berusaha membesarkan hati Charlie dengan berkata bahwa Charlie mempunyai kesempatan yang sama seperti anak yang lainnya. Tetapi kakek George mengatakan bahwa itu omong kosong. Karena yang akan mendapatkan tiket itu adalah anak yang mampu membeli coklat setiap harinya. Dan kakek George pun mengatakan bahwa anak pertama yang mendapatkan tiket emas adalah anak yang gemuk. Dan perkiraan itu pun benar. Seorang anak berbadan gemuk berasal dari Jerman bernama Augustus berhasil mendapatkan tiket emas pertama. Ia merupakan seorang anak yang rakus dan sangat suka makan coklat. Bahkan saat ditanya wartawan bagaimana cara Agustus untuk merayakan keberhasilan dalam mendapatkan tiket emas, Agustus pun menjawab bahwa dia akan memakan lebih banyak coklat lagi. Tiket emas kedua didapatkan oleh seorang anak dari Inggris bernama Veruca Salt. Anak yang selalu dimanja oleh orang tuanya sampai-sampai ayahnya membelikan semua coklat Wonka yang dia temui. Bukan hanya ribuan, melainkan ratusan ribu coklat Wonka diborong oleh ayah Veruca yang memiliki sebuah perusahaan kacang. Bahkan ia meminta para pekerjanya untuk sementara waktu berhenti mengupas kulit kacang dan mulai membuka bungkusan coklat Wonka agar bisa mendapatkan tiket emas tersebut. Di rumah, Charlie dan keempat kakek neneknya sedang menonton TV yang menayangkan Veruca yang mendapatkan tiket emas. Hingga datang ayah dan ibu Charlie yang membawa 1 bungkus coklat sebagai hadiah ulang tahun Charlie. Mereka memutuskan untuk memberikan hadiah itu sekarang, bukan minggu depan. Semua orang yang ada di situ sudah terlihat tidak sabar agar Charlie segera membuka bungkus coklatnya. Namun sangat disayangkan, di dalam bungkus coklat tersebut tidak ada tiket emasnya. Meski kecewa, Charlie tetap tersenyum. Dan ia membagikan coklat Wonka miliknya kepada seluruh anggota keluarganya. Keesokan harinya, berita tentang siapa yang berhasil mendapatkan tiket emas ketiga sudah tersebar.
Violet dari Atlanta, Georgia, seorang atlet taekwondo yang telah banyak memenangkan penghargaan. Gadis yang sangat berambisi ini adalah juara dunia junior dalam hal mengunyah permen karet terlama. Berita pun kembali mengabarkan tentang orang yang mendapatkan tiket emas keempat. Tiket itu didapatkan oleh Mike yang berasal dari Colorado. Mike seorang anak yang pintar, namun sombong. Dengan kepintarannya, ia mampu menganalisa di mana letak tiket emas yang ia dapatkan, hanya dengan sekali membeli satu bungkus coklat. Keluarga Charlie yang lain pun bertanya-tanya, siapa yang akan mendapatkan tiket emas kelima? Charlie mematikan televisi dan bertanya pada ayahnya kenapa ia belum pergi bekerja. Ayahnya pun menjawab bahwa ia diberikan banyak waktu untuk libur. Namun kejadian sebenarnya adalah ayah Charlie dipecat karena meningkatnya penjualan permen karet dan coklat yang mampu membuat gigi rusak, sehingga meningkatkan pula penjualan pasta gigi. Sehingga perusahaan berinisiatif untuk mengganti tenaga manusia dengan tenaga robot. Pembicaraan kedua orang tua Charlie ternyata didengar oleh Charlie dari kejauhan. Charlie pun akhirnya mengetahui bahwa ayahnya telah dipecat. Kakek Joe memanggil Charlie. Ia memberikan uang terakhir yang ia miliki untuk dibelikan coklat Wonka dan berharap bisa menemukan satu tiket emas terakhir untuk Charlie. Charlie langsung bergegas berlari menuju toko untuk membeli coklat Wonka. Ia mengingat pesan dari kakek Joe untuk membeli coklat yang pertama kali ia lihat. Kemudian Charlie langsung kembali ke rumah dan bersama kakek Joe membuka coklat itu. Tapi ternyata tidak ada tiket emasnya di dalam bungkus coklat. Kasihan ya. Di musim dingin salju yang tebal, Charlie hanya bisa menatap pabrik coklat Wonka dari luar. Di tengah perjalanannya pulang, Charlie melihat ada satu lembar uang yang tertutup salju. Charlie pun langsung mengambil uang tersebut dan menuju toko untuk membeli coklat Wonka lagi. Dengan hati yang berdebar, Charlie membuka bungkus coklat. Dan betapa kagetnya ketika Charlie melihat ada tiket emas di dalam bungkus yang ia miliki. Orang-orang yang ada di dalam toko itu pun tak kalah terkejutnya. Mereka bahkan menawarkan uang dan sepeda untuk Charlie. Tapi sang penjaga toko langsung menyuruh orang itu untuk tidak mengganggu Charlie. Ia pun menyuruh Charlie untuk segera pulang dan membawa tiket tersebut. Charlie langsung bergegas berlari menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Charlie dengan semangat memperlihatkan tiket emas yang ia dapat. Bahkan karena saking senangnya, kakek Joe yang awalnya hanya tiduran di tempat tidur segera turun dan menari-nari. Ayah Charlie membacakan tulisan yang ada di tiket tersebut. Pemilik tiket diundang untuk datang ke pabrik coklat Wonka pada tanggal 1 Februari jam 10 dan akan menjadi tamu selama 1 hari penuh. Dan pemilik tiket hanya boleh didampingi oleh 1 orang pendamping. Ibu Charlie mengatakan bahwa mereka harus memutuskan siapa yang akan menemani Charlie masuk ke dalam pabrik Wonka. Kakek Joe langsung menawarkan dirinya untuk menemani Charlie masuk ke dalam pabrik Wonka. Dan ayahnya Charlie pun langsung setuju mengingat kakek Charlie pernah bekerja di dalam pabrik tersebut. Seketika rasa gembira kakek Joe pun langsung sirna saat Charlie mengatakan dia tidak akan pergi. Sebab ada orang yang menawarkan uang $500 untuk bisa membeli tiket itu. Dan pasti akan ada orang lain yang mampu menawar harga lebih mahal untuk mendapatkan tiket emas tersebut. Charlie berpendapat bahwa keluarganya sekarang lebih membutuhkan uang daripada masuk ke dalam pabrik Wonka. Kakek George Charlie mengatakan bahwa di luar sana ada banyak uang yang dicetak,
Namun tiket itu hanya ada 5 di dunia. Dan hanya orang bodoh yang menolak tiket itu dan menggantinya dengan uang. Charlie yang mendengarkan nasihat itu langsung memutuskan untuk pergi keesokan harinya bersama kakek Joe. Keesokan harinya sudah banyak orang berkumpul di depan gerbang pabrik Wonka, termasuk 5 orang anak dan pendampingnya yang memperoleh tiket emas. Dan tepat jam 10 gerbang pabrik Wonka dibuka. Ke-10 orang tadi masuk ke dalam pintu pabrik dan mereka disambut dengan pertunjukan boneka yang sedang bernyanyi. Lagu yang dinyanyikan berisi sanjungan kepada Willy Wonka. Dan di akhir lagu muncul kembang api yang membakar sebagian boneka-boneka tersebut. Ke-10 orang yang melihat itu merasa sangat aneh. Dan di saat mereka bingung melihat pertunjukan tersebut, tiba-tiba terdengar suara tawa dari Willy Wonka. Willy Wonka pun langsung mengajak ke-10 orang tersebut untuk langsung masuk dan berkeliling melihat pabriknya. Saat berjalan, tiba-tiba Violet langsung memeluk Wonka dan memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan bahwa dirinya yang akan memenangkan hadiah khusus dari Wonka. Wonka pun memuji rasa percaya diri dari Violet. Tak mau ketinggalan, Veruca pun langsung berdiri di depan Wonka dan memperkenalkan dirinya. Disusul oleh Agustus yang memperkenalkan dirinya sambil memakan coklat. Ternyata Wonka sudah mempelajari tentang data diri dari pemenang tiket emasnya. Wonka mengetahui tentang Mike yang telah berhasil memecahkan sistem tiket emasnya. Dan juga Charlie, si anak yang beruntung. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Tiba di sebuah pintu yang kecil, dan saat dibuka ternyata di dalamnya terdapat hal yang menakjubkan. Taman yang indah, yang semuanya terbuat dari coklat dan bahan-bahan kue. Di sana ada air terjun coklat dan sungai coklat yang berasal dari coklat terbaik yang ada di seluruh dunia. Wonka pun mempersilahkan mereka untuk menikmati semua yang ada di sana, karena semuanya tentu bisa dimakan. Mendengar kata makan, Agustus yang rakus langsung berlari untuk memakan semuanya. Dari rumput jeli sampai tanaman yang berhiaskan dengan selai. Selain Agustus, ternyata Ibu Agustus orang yang rakus. Ia memetik buah coklat dan memasukkannya ke dalam tas. Saat yang lain sedang sibuk mencicipi, Veruca memanggil ayahnya dan menunjuk ada orang kecil di taman yang sedang bekerja. Charlie pun bertanya, siapa orang-orang kecil itu? Dan Wonka pun menjelaskan bahwa orang-orang kecil itu adalah suku Ompa-Lompa yang langsung didatangkan dari Ompaland. Tidak ada tempat dengan nama itu di dunia ini, kata ayah Mike yang seorang guru geografi SMA. Wonka pun langsung membantahnya dan mengatakan bahwa kau yang tidak tahu bahwa ada tempat-tempat yang sangat mengerikan di dunia ini. Dan Wonka pun kembali mengingat ke masa lalu. Saat ia pergi ke hutan belantara yang penuh dengan binatang berbahaya. Wonka pergi untuk mencari rasa eksotis baru untuk permennya. Sampai akhirnya ia bertemu dengan suku Ompa-Lompa. Suku Ompa-Lompa ini membuat rumah di atas pohon untuk menghindari binatang-binatang buas. Dan sesuatu yang mereka sangat sukai di dunia ini adalah kokoa. Karena saking sukanya, bahkan mereka sampai menyembah buah kokoa tersebut, yang hanya berbuah 3 atau 4 saja dalam 1 tahun. Mengingat kokoa adalah bahan utama pembuatan coklat, maka Wonka mengajak kerjasama kepala suku, agar mereka bisa tinggal di dalam pabriknya dan bekerja untuk Wonka. Dan sebagai gajinya, mereka bisa mendapatkan biji kokoa tersebut. Saat Wonka sedang bercerita, tiba-tiba Ibu Agustus berteriak memanggil anaknya yang sedang meminum air coklat dari sungai. Agustus yang rakus tergelincir dan jatuh ke dalam sungai coklat. Pipa-pipa besar yang akan menyedot coklat dari sungai pun datang.
dan Agustus ikut tersedot ke dalam pipa itu. Tentu ibunya sangat panik dan meminta dipanggilkan pemadam kebakaran. Bukan pemadam kebakaran yang datang, melainkan suku Ompa-Lompa yang akan mempersembahkan sebuah lagu tentang kejadian ini, yang berisi tentang Agustus yang serakah dan nakal. Saat lagu selesai dan proses penyedotan coklat pun ikut selesai, Agustus ikut hilang tersedot oleh pipa tersebut. Ibu Agustus kembali menjadi panik. Wonka pun langsung menyuruh salah satu Ompa-Lompa untuk mengantarkan Ibu Agustus menemui anaknya. Wonka langsung mengajak mereka yang tersisa untuk kembali berkeliling di dalam pabriknya. Terlihat dari kejauhan, suku Ompa-Lompa sedang mengayuh perahu naga mengarah pada mereka. Wonka pun menyuruh mereka untuk menaiki perahu tersebut. Di tengah perjalanan, Charlie bertanya pada Wonka, "Apakah ia ingat bagaimana rasanya menjadi anak kecil?" Mendengar pertanyaan tersebut, wajah Wonka langsung berubah. Dan seketika ia teringat akan masa kecilnya dulu. Saat pesta Halloween, Wonka kecil dan teman-temannya pergi ke setiap rumah untuk mendapatkan permen dan coklat. Tiba di rumah, ayah Wonka yang seorang dokter gigi paling terkenal di kota itu mengambil permen dan coklat yang telah dikumpulkan Wonka dan membuangnya ke perapian. Kesadaran Wonka kembali kepada masa sekarang. Saat Charlie memberitahunya bahwa mereka akan melewati sebuah terowongan. Wonka pun menyuruh Ompa-Lompa untuk menambah kecepatan perahunya. Terowongan yang awalnya gelap seketika terang benderang, dan adegan arum jeram seperti di Dufan tersajikan. Wonka mencoba menjelaskan ruangan-ruangan apa saja yang telah mereka lewati, sampai mereka tiba di ruang penciptaan dan mereka semua turun dari perahu. Memasuki ruangan tersebut, Wonka memperingatkan setiap orang untuk tidak boleh menyentuh apapun yang ada di situ. Violet dan Mike langsung berlari saat melihat Ompa-Lompa yang sedang berenang dan melempari sesuatu yang berbentuk bola. Mereka pun bertanya pada Wonka, benda apa itu? Ternyata benda bulat itu adalah kembang gula abadi yang diciptakan untuk anak-anak yang memiliki uang saku sedikit. Mereka bisa menghisapnya sepanjang tahun. Wonka juga menunjukkan bahwa mereka mempunyai kembang gula rambut. Namun formula tersebut belum berhasil, karena rambut yang tumbuh menjadi sangat panjang dan lebat. Selanjutnya, Wonka pun menunjukkan permen karet terhebat yang pernah diciptakan. Permen karet tersebut mengandung 3 porsi makanan sekaligus. Dan tujuan dari penciptaan permen karet ini adalah untuk orang-orang tidak perlu lagi pergi ke dapur untuk memasak. Cukup dengan mengunyah permen karet, mereka bisa langsung sarapan, makan siang, bahkan makan malam. Permen karet ini terdiri dari sup tomat, sapi panggang, dan kue blueberry. Violet yang seorang juara dunia pengunyah permen karet mengatakan permen karet ini sesuai dengan seleranya. Namun Wonka menyarankan untuk jangan dulu memakannya, karena ada beberapa hal yang belum teruji. Namun, Violet tetap bersikeras bahwa dirinya adalah seorang pemegang rekor dunia mengunyah permen karet. Dan tentu saja dia tidak takut akan efek sampingnya. Violet langsung mengunyah permen karet tersebut. Menurut Violet, rasa permen karet yang ia makan sangat luar biasa. Wonka pun tetap memintanya untuk membuang permen karet itu. Namun Violet tetap saja mengunyahnya. Bahkan ibunya meminta Violet untuk terus mengunyah. Ibunya dengan bangga mengatakan bahwa Violet akan menjadi anak pertama yang merasakan permen karet yang luar biasa tersebut. Seketika hidung Violet mulai berubah menjadi ungu. Dan dengan cepat seluruh tubuh Violet berubah menjadi ungu juga. Ibunya bertanya apa yang terjadi pada anaknya. Namun Wonka menjawab kalau dia sudah memperingatkan kalau permen karet tersebut belum sempurna. Perlahan demi perlahan, bukan hanya warna tubuhnya saja yang berubah,
Namun sekarang tubuh Violet mulai membengkak dan menjadi besar, seperti buah blueberry. Tidak lama kemudian datanglah Ompa-Lompa yang kembali bernyanyi dan menari. Sekarang liriknya tentang Violet yang seorang gadis egois dan selalu mengunyah sepanjang hari. Sambil bernyanyi, suku Ompa-Lompa menggelindingkan Violet untuk masuk ke ruangan jus untuk diperas. Ibunya pun segera menyusul Violet masuk ke ruangan tersebut. Wonka kembali mengajak peserta yang tersisa untuk pergi dari ruangan tersebut dan melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, Charlie kembali bertanya pada Wonka, apakah ia ingat permen pertama yang pernah dia makan? Willy Wonka pun langsung menjawab dia tidak ingat. Namun sebenarnya dia masih teringat akan permen pertama yang dia makan adalah sisa permen yang tidak terbakar saat dibuang ayahnya ke perapian. Dan mulai saat itu, Willy Wonka kecil diam-diam membeli permen dan coklat. Tidak hanya untuk memakannya, ia pun mencatat bagaimana rasa permen itu dan bahan apa saja yang terkandung dalam permen tersebut. Dan tibalah mereka di ruang penyortiran kacang. Di sana mereka banyak melihat tupai yang bertugas untuk mengupas kacang dan menentukan mana kacang yang bagus dan mana yang tidak. Dengan cara mengetuk-ngetuk, tupai-tupai tersebut yang sudah terlatih dapat mengetahui kualitas kacang. Bagi yang tidak bagus, mereka akan langsung membuangnya. Veruca, si anak yang manja, langsung meminta pada ayahnya bahwa ia ingin memiliki salah satu tupai tersebut. Ayah Veruca pun langsung bertanya pada Wonka berapa harga tupai tersebut. Namun Wonka tidak mau menjual tupai itu. Veruca yang manja dan tidak sabaran langsung turun melewati pagar pembatas dan berniat mengambil sendiri tupai tersebut. Wonka dan ayah Veruca terus memanggil Veruca untuk segera kembali. Namun Veruca tidak mau mendengarnya. Sepertinya tupai-tupai itu terganggu dengan kedatangan Veruca. Semua tupai pun langsung menyerang Veruca dan salah satunya mengetuk kepala Veruca untuk mengetahui kualitasnya. Dan sepertinya Veruca merupakan kualitas yang jelek. Dan para tupai tersebut langsung mengangkat Veruca untuk membuangnya ke saluran pembuangan sampah. Ompa-Lompa pun datang untuk bernyanyi dan menari. Kali ini tentang Veruca yang nakal dan manja yang masuk ke saluran pembuangan sampah. Ayah Veruca pun langsung turun untuk menyelamatkan anaknya. Saat ia melihat lubang sampah tersebut, tiba-tiba seekor tupai mendorong ayah Veruca hingga jatuh ke dalam pembuangan sampah. Dengan 4 orang tersisa, Wonka kembali melanjutkan perjalanannya. Perjalanan kali ini, Wonka menggunakan sebuah lift yang sangat luar biasa canggih. Tidak hanya turun dan naik, lift ini juga bisa ke arah vertikal, horizontal, maupun diagonal. Lift yang tembus pandang ini bergerak sangat cepat. Dan dari dalam lift, mereka bisa melihat gunung coklat, rumah sakit boneka dan pusat pembakaran, serta kantor administrasi. Melihat ruang kembang api, Mike berkata bahwa semua di sana tidak ada gunanya. Tapi Charlie menjawab kalau permen tak perlu banyak kegunaan. Mike pun membalas perkataan Charlie, bahwa permen itu membuang-buang waktu. Mendengar kata-kata Mike, Wonka langsung teringat akan ayahnya yang dulu pernah mengatakan hal yang serupa. Wonka kecil bercita-cita untuk menjadi ahli pembuat coklat. Namun ditentang oleh ayahnya. Wonka pun bersikeras untuk pergi ke Swiss, ibu kota permen di seluruh dunia. Ayahnya pun mempersilahkan, tapi dengan sebuah peringatan. Saat Wonka pulang ke rumah, ayahnya sudah tidak ada lagi. Dan benar saja, saat Wonka pulang, rumah dan isinya serta ayahnya sudah tidak ada lagi. Perkataan Mike yang ingin memilih ruangan yang akan dituju membuyarkan lamunan Wonka. Wonka pun mempersilahkan Mike untuk memencet tombol. Ruangan televisi menjadi pilihan Mike, dan dengan cepat lift mengantarkan ke ruangan tersebut.
Di dalam ruangan tersebut, Wonka menyuruh mereka untuk menggunakan kacamata, sebab cahaya di dalam ruangan tersebut dapat membahayakan mata. Televisi room ini adalah tempat pengujian penemuan terbaru dan terhebat milik Wonka, dinamakan televisi coklat. Wonka pernah berpikir, jika TV bisa memecah sebuah gambar menjadi jutaan potongan kecil dan mengirimnya melalui udara, kemudian menyatukan kembali ke televisi yang lain. Mengapa ia tidak bisa mengirim coklat sungguhan lewat televisi? Mustahil, kata Mike. Mike pun menjelaskan tentang gelombang dan partikel. Wonka tak mengerti tentang apa yang dijelaskan oleh Mike. Sama, aku juga. Wonka mencoba mengirim sebuah coklat besar dari sebuah ruangan ke ruangan lain dengan televisi coklat. Dan bim salah bim, saat cahaya itu bersinar, coklat itu pun menghilang. Coklat yang menghilang itu sekarang berada di dalam televisi dengan ukuran yang lebih kecil. Wonka pun meminta pada Charlie untuk mengulurkan tangan dan mengambil coklat tersebut di dalam televisi. Wonka pun meminta pada Charlie untuk mencicipi coklat yang telah diambilnya. Dan setelah dicicipi, ternyata rasa coklatnya tidak berubah, tetap enak. Mike pun bertanya, apakah manusia juga bisa dikirim? Wonka pun menjawab bisa, tapi untuk apa? Mendengar jawaban Wonka, Mike langsung mengatai Wonka adalah orang yang bodoh. Karena Wonka tanpa sadar telah menciptakan sebuah penemuan terpenting yang ada di dunia, yaitu alat teleportasi. Mike dengan cepat berlari menuju alat buatan Wonka, dan ia segera memencet tombol dan melompat dan masuk ke dalam tabung tersebut. Dalam sekejap, Mike pun langsung menghilang. Wonka yang penasaran meminta Ompa-Lompa untuk mencari keberadaan Mike. Setelah lama mencari, Mike pun akhirnya ditemukan, namun dalam ukuran yang lebih kecil. Dan Ompa-Lompa pun langsung bernyanyi dan menari dengan lirik, "Jangan membiarkan anak-anak mendekati televisi." Ayah Mike mengambil Mike dari dalam layar televisi. Untuk mengembalikan Mike dalam ukuran yang semula, Wonka memberi saran agar Mike diletakkan di alat penarik permen. Dan Ompa-Lompa pun mengantar Mike dan ayahnya ke alat tersebut. Kini yang tersisa hanya Charlie dan kakeknya. Wonka pun memberi selamat pada Charlie, karena Charlie adalah pemenangnya. Dengan menggunakan lift kaca yang sekarang bisa terbang, Wonka ingin mengantar Charlie dan kakeknya pulang ke rumah. Dan di bawah terlihat Agustus yang tubuhnya penuh dengan coklat keluar dari pabrik Wonka dengan ibunya. Yang keluar selanjutnya adalah Violet dengan ibunya. Tubuh Violet tetap berwarna ungu tapi sudah kembali normal. Dan sekarang tubuh Violet malah menjadi lentur. Orang yang keluar selanjutnya adalah Veruca dengan ayahnya. Tubuh mereka penuh dengan sampah. Dan yang terakhir adalah Mike dengan ayahnya. Tubuh Mike menjadi tinggi tetapi pipih. Sebuah pendaratan yang sangat kacau karena merusak atap rumah Charlie. Charlie memperkenalkan Wonka pada keluarganya. Dan di depan keluarga Charlie, Wonka langsung berkata karena Charlie sebagai pemenangnya, Wonka akan mewariskan seluruh pabrik coklat miliknya pada Charlie. Tentu semua orang terkejut, tetapi Wonka mempunyai sebuah alasan. Mengingat beberapa bulan yang lalu saat Wonka mencukur rambutnya, ia menemukan sebuah rambut putih yang menandakan dia sudah tua. Dan Wonka pun berpikir siapa yang akan menjaga pabrik dan Ompa-Lompa jika ia nanti meninggal. Dan saat itulah Wonka berkeyakinan bahwa dia harus menemukan seorang pewaris. Wonka pun mengajak Charlie untuk meninggalkan semuanya termasuk keluarganya dan tinggal bersamanya di dalam pabrik. Tentu saja Charlie menolak karena dia tidak akan pernah meninggalkan keluarganya demi apapun. Wonka sangat terkejut mendengar jawaban dari Charlie.
Ia kembali membujuk Charlie, tapi Charlie tetap dengan pendiriannya. Dan akhirnya Wonka masuk ke dalam lift dan kembali ke dalam pabriknya. Keesokan harinya, terlihat kedua orang tua Charlie sedang memperbaiki atap. Charlie ikut membantu. Sementara kakek Joe sedang menyapu debu-debu yang jatuh dari atap di dalam rumah. Perekonomian keluarga Bucket sudah semakin membaik. Ayah Charlie sudah mendapatkan pekerjaan, yaitu sebagai teknisi mesin untuk memperbaiki robot di pabrik pasta gigi tempat dulunya bekerja. Keadaan keluarga Bucket berbanding terbalik dengan keadaan Willy Wonka. Ia terlihat sedih, yang membuat hasil permen dan coklatnya menjadi kurang enak. Semua orang sudah kembali pada aktivitasnya masing-masing. Charlie sedang bekerja menyemir sepatu. Sepatu seorang pria yang menutupi wajahnya dengan koran. Pria tersebut membaca berita di koran bahwa produksi coklat dan permen dari Willy Wonka tidak laku di pasaran. Lalu pria itu pun bertanya pada Charlie, apakah ia pernah melihat Willy Wonka? Charlie pun menjawab iya. Awalnya menurut Charlie, Willy Wonka adalah orang yang hebat, tapi ternyata tidak. Dan selain itu, Willy Wonka memiliki model rambut yang lucu. Seketika pria itu langsung membantahnya bahwa itu tidak benar, sambil menuruni koran yang menutupi wajahnya. Charlie sepertinya tahu bahwa orang yang ada di depannya adalah Willy Wonka. Wonka bertanya pada Charlie, apa yang membuatnya lebih baik saat sedang sedih. Charlie pun menjawab adalah keluarganya. Tapi Wonka sangat tidak suka akan jawaban Charlie. Menurut Wonka, keluarga menciptakan suasana yang tidak mendukung, membatasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tetapi Charlie berkata bahwa anggota keluarga tersebut sedang berusaha melindungi orang yang dicintainya. Jika Wonka tidak percaya akan ucapan Charlie, Charlie pun menyuruh Wonka untuk bertanya langsung pada keluarganya. Namun Wonka tidak mau jika harus bertanya sendirian. Hingga akhirnya Charlie mau menemani Wonka untuk menemui ayahnya. Dengan menggunakan lift kaca, mereka akhirnya sampai di rumah ayah Wonka. Dengan alasan memeriksa gigi Wonka, akhirnya mereka diizinkan masuk oleh ayah Wonka. Saat Willy Wonka sedang diperiksa giginya, Charlie melihat artikel tentang Willy Wonka yang terpajang rapi di dinding rumah tersebut. Dan selama ini ternyata ayah Willy Wonka sangat bangga dengan kesuksesan dari anaknya dengan pabrik coklatnya. Saat memeriksa gigi Willy Wonka, ayah Wonka mulai sadar siapa orang yang ada di depannya. Semua itu dikarenakan bahwa ia tidak pernah melihat gigi manusia sebagus dan serapi gigi anaknya. Meski sedikit canggung, Willy Wonka dan ayahnya akhirnya berpelukan. Sejak saat itu, semua keadaan mulai membaik untuk semua orang. Willy Wonka kembali memberi tawaran kepada Charlie yang sebelumnya ditolak. Kali ini tanpa syarat. Terlihat wajah Willy Wonka yang sekarang sangat sumringah. Dia sedang duduk manis sambil menyantap makan malam bersama keluarga Bucket. Dan film pun berakhir. Film ini mengajarkan kita bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Sampai jumpa teman-teman di spoiler berikutnya.